politik dari Indonesia Political Opinion (IPO). Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. pagi. Pagi Pak Dedi, sehat pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat sekali. Terima kasih banyak Pak Dedi selalu meluangkan waktu untuk RDS pagi ini. Halo, Halo? halo. Terima kasih sebelumnya Pak Dedi Ya, sudah meluangkan waktu untuk on air di pagi ini bersama pendengar RDS. baik. Alhamdulillah. Pagi ini Pak Dedi ingin bicara kita terkait dengan jelang Pilpres 2024, terutama kemarin Pak Prabowo pada akhirnya resmi menggandeng Mas Gibran ya sebagai bacawa presnya. Meskipun belum resmi mendaftar, tetapi bisa dipastikan besok mereka akan mendaftar ke KPU sebagaimana disampaikan Pak Sekjennya Pak Ahmad Muzani kemarin. Mereka akan mendaftar di hari Rabu, di hari terakhir gitu ya. Sehingga yang sudah ada saat ini fix berarti sudah ada 3 paslon Pak Dedi ya yang akan berkontestasi di pemilu nanti. Usai Prabowo menggandeng Gibran, bagaimana melihat peta politik ke depan Pak Dedi? Ya, pengusungan Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju bersanding dengan Gibran Rakabuming memang eh, cukup mengejutkan ya dari sisi timnya sendiri gitu. Hmm. Meskipun sudah diprediksi oleh koalisi yang lain jauh-jauh hari, termasuk juga oleh PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan dengan cepat begitu ya mengambil Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar, itu saya kira sebagai penanda bahwa mereka sudah tahu bahwa nanti Prabowo Subianto akan bersanding dengan Gibran. Artinya secara konstelasi politik tentu tidak akan ada dinamika lebih lanjut karena sudah usai. Hmm. Dinamikanya itu adalah persoalan bagaimana kemudian masing-masing koalisi utamanya memang di PD Perjuangan dalam menentukan cawapres. Ketika semua sudah clear, kita sekarang sudah menghadapi 3 kandidat, Anies Mohaimin, kemudian Ganjar Mahfud, lalu Prabowo Gibran, maka peta pertarungannya ke depan tentu akan berlanjut dalam perebutan suara dan itu akan terjadi lebih banyak di kubu PD Perjuangan dengan Prabowo. Gerindra karena Hmm. mereka sama-sama memperebutkan porsi suara yang sama begitu ya, Hmm. sama-sama mengharapkan pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Oke. Jadi kalau untuk pemilihan Mas Gibran ini sebagai baca opresnya Prabowo memang sudah dihitung jauh-jauh hari Pak. Itu sudah disiapkan barangkali kalau begitu. Disiapkan oleh Koalisi Indonesia Maju karena Prabowo Subianto saya kira menentukan cawapres Gibran ini adalah keputusan yang menurut saya beresiko sangat sangat besar. Hmm. Resiko pertama misalnya kalau kita lihat dalam konteks pemilih gitu ya, mayoritas pemilih kita adalah mayoritas pemilih Muslim. Hmm. Itu terbesar. Ketika Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh yang nasionalis, Islamis begitu ya. Lalu Muhaimin Iskandar yang dikenal dengan sosok religius, punya gerbong NU, termasuk juga mayoritas pemilih PKB adalah Nahdliyin, maka ini sesuatu yang normal. Artinya mereka berharap bahwa suara mayoritas Indonesia itu bisa mereka ambil kira-kira gitu. Hmm. Begitu juga dengan PD Perjuangan. PD Perjuangan yang memenangi Pilpres 2019, partainya terbesar sekalipun tetap tidak berani untuk mengambil tokoh yang sama-sama nasionalis. Hmm. Meskipun kandidat yang digadang-gadang cukup banyak dan cukup berpengaruh, misalnya Andika Perkasa pernah Ya. diisukan, termasuk juga Ridwan Kamil sempat diisukan untuk ditarik. Tapi Sandiaga. mereka tidak berani mengambil Hmm. nama-nama itu. Dia termasuk Sandiaga Uno. Ya. Yang mereka ambil adalah Mahfud MD karena basis Mahfud MD punya nuansa hijau, Hmm. punya nuansa Jadi Islam. selalu formulanya Sekaligus begitu Mahfud Pak MD, Dedi ya. Ya NU kemudian iya senior karena atau sepuh begitu ya. iya karena mengikuti konteks pemilih. Hmm. Tapi Prabowo ini agak unik. Ya. Satu sisi Prabowo tidak dikenal sebagai tokoh Islam gitu ya, dalam artian ini kriteria politik ya, bukan saya bilang Prabowo secara personal. Secara afiliasi politik Prabowo tidak dikenal sebagai tokoh yang religius begitu, tiba-tiba mengambil Gibran. Hmm. Gibran sudah jelas tidak religius dalam konteks sekali lagi politik. Saya Hmm. tidak bilang Gibran secara personal kan kira-kira gitu. Hmm. Kalau kemudian ini ditarungkan dengan Anies Baswedan, kemudian dengan Ganjar Pranowo yang ada Mahfud, andai Gibran itu bukan siapa-siapa,
punya potensi kekalahan itu akan dialami oleh Prabowo Subianto di putaran pertama. Tetapi Prabowo mungkin berhitung bahwa Gibran ini bukan sosok wali kota semata, tapi Gibran ini dia adalah putra dari presiden yang pada saat pemilu itu masih punya kekuasaan. Presiden tidak cuti, presiden tidak nonaktif, presiden tetap aktif, punya akses untuk melakukan hal-hal yang sekira-kiranya itu menggunakan alat negara dan segala macam. Penyelenggara di bawah kendali presiden. Tiba-tiba nanti anggap saja terjadi sengketa pemilu, sengketa pilpres, di ruang sidang sudah menunggu paman Gibran. Nah, ini mungkin menjadi satu yang menurut saya seolah-olah gitu ya, seolah-olah Prabowo punya akses yang mudah gitu untuk memenangkan pilpres, tapi jangan-jangan itu hanya fata morgana, artinya kelihatannya saja mudah begitu. Tapi mereka harus berhadapan dengan propaganda yang akan bilang bahwa Jokowi pengkhianat PD Perjuangan, Jokowi dianggap sebagai melanggengkan politik dinasti, Prabowo juga akan dianggap ke sana. Prabowo memilih Gibran bukan karena faktor kapasitas, tetapi lebih mementingkan urusan-urusan yang sifatnya politis. Bisa saja justru simpati publik ini bergeser. Bahkan sekarang sekalipun kelompok-kelompok yang mengusung Joko Widodo di 2019 sudah mulai terpecah. Sebagiannya masih tetap bertahan di Ganjar Pranowo, sebagiannya lagi ikut Jokowi ke Prabowo. Gibran. Hal-hal semacam ini yang perlu diwaspadai oleh mereka. Jadi pertarungan itu akan lebih kuat antara Ganjar dengan Prabowo. Sementara Anies Muhaimin akan tetap fokus urusan mereka begitu ya. Dan ini menjadi menarik. Jangan-jangan semua pihak gitu ya, termasuk juga PDI Perjuangan dan Nasdem dan koalisinya, itu sejak awal sudah berharap supaya Prabowo memang memilih Gibran. Gitu kira-kira. Jadi ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para koalisi itu ya. Yes, akhirnya Prabowo memilih Gibran juga gitu. Sejak awal gitu. Oke, baik. Jadi untuk memilih Gibran sebagai bacawa pres Prabowo ini ada potensi melenting, ada potensi buntung juga Pak Dedi ya. Potensi baik dalam aspek teknis gitu ya untuk memenangkan pemilunya ada. Tapi resikonya adalah kalau pemilu itu dilaksanakan secara tidak jujur, menggunakan alat-alat kekuasaan. Nah itu. Kalau berharap murni hanya dari pemilihan, dari proses yang jujur, dari proses yang terbuka, saya kira peluangnya akan sangat berat sekali. Baik. Tadi kan Pak Prabowo juga dengan memilih Gibran ini, memilih Mas Gibran berharap ada ceruk daripada para pemilih Jokowi yang kalau di survei itu katanya 80% hampir mencapai itu kepuasan masyarakat begitu terhadap Pak Jokowi. Atau apakah bisa diwariskan Pak elektoral itu ke putranya? Saya rasa tidak akan bisa begitu. Karena sekarang pun yang terjadi pun sudah dalam kondisi yang agak kesulitan. Sekarang kita berhitung misalnya pemilih mayoritas Joko Widodo itu adalah PDI Perjuangan. Sementara kalau kemudian Joko Widodo sendiri dihantam oleh isu-isu propaganda terkait dengan pengkhianat dan segala macam, loyalis PDI Perjuangan itu lebih kuat pada partai politik, lebih kuat pada simbol Megawati dibandingkan dengan simbol Joko Widodo. Itulah kenapa dalam konteks hari ini sekalipun semuanya masih tunduk kepada Megawati. Kita bisa lihat bagaimana kemunculan Dewan Kolonel, Dewan Jenderal dan segala macam ya. Ini Dewan Jenderal yang kemarin ya, bukan yang era DNA Aidit ya. Itu betapa kuatnya kontestasi antara orang yang akan mengusung Puan Maharani dan yang mengusung Ganjar Pranowo. Begitu Megawati menyatakan dukung Ganjar Pranowo, selesai. Ini berbeda dengan partai yang lain. Kita bisa lihat Nasdem ketika usung Anies Baswedan, begitu ada kelompok yang tidak suka, mereka tetap berani melawan Surya Paloh kan, meskipun kemudian hasilnya pemecatan dan segala macam. Sama di PDIP juga begitu, tapi kan hanya sedikit orang, gitu kan, paling hanya Budiman Sujatmiko saja, sudah selesai. Sisanya akan tunduk pada Megawati dan PD Perjuangan. Budiman Sujatmiko pun berani berbelok ke Prabowo karena memang selama ini tidak punya posisi apa-apa di PD Perjuangan, kalah di Pileg. Artinya beliau pun bukan orang berpengaruh, kira-kira begitu. Baik. Tadi kami sampaikan juga Pak Dedi di prolog, kami bacakan survei Litbang Kompas di pertengahan Oktober ini. Apa Pak Dedi juga sudah punya angka-angka untuk survei ini? Tadi menempatkan Pak Prabowo di 35, sekian persen ya untuk survei Litbang Kompas selesai pengumuman kemarin.
kemudian Ganjar Mahfud 26,9% dan sisanya Pak Anies, dan sisa daripada itu ada sekitar masih di atas 20% Pak. Jadi undecided voters ini yang masih belum menentukan pilihan. Bagaimana melihat angka-angka ini Pak Dedi? Ya, saya kira ada tren yang bagus untuk dicermati oleh para kandidat gitu ya. Kita berkaca misalnya dari Pilkada 2020 ya. Pilkada 2020 itu adalah kontestasi setelah adanya kontestasi Pilpres di 2019. Ada tren dalam catatan IPO di beberapa daerah, banyak sekali perubahan-perubahan itu terjadi ketika mendekati pemilihan. Utamanya adalah ketika mulai terjadi debat-debat kandidat, termasuk di DKI Jakarta. Itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Itulah kenapa membaca elektabilitas 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan menjelang pemilu itu akan sangat dinamis sekali. Kenapa? Karena ini euforianya baru euforia menentukan kandidat. Ya. Belum sampai pada tahapan pengenalan sosok. Dan kita masih ada sekitar 4 bulanan ya Pak ya, sampai ke depan nanti ya. Betul. Iya. Betul. Mungkin efektif 3 bulan lah untuk melakukan promosi, propaganda dan segala macam. Dan kalau kita lihat dari angka-angka yang ada sekarang, pada dasarnya semuanya belum ada yang mendominasi. Semuanya masih memungkinkan bertarung untuk bisa lolos di putaran pertama. Kan kira-kira begitu. Konteks Prabowo ya, konteks Gibran misalnya. Kalau nanti tiba-tiba Gibran berhadapan dengan Mahfud MD di 2024 dalam putaran kedua, besar kemungkinan suara Anies Muhaimin tidak akan pergi ke Ganjar, tidak akan pergi ke Prabowo. Kecil kemungkinan itu. Tidak akan ke Prabowo, larinya ke Ganjar Mahfud. Dengan kondisi terpaksa akan ke Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena kita bisa lihat sekarang bagaimana Nasdem diporak-porandakan oleh kekuasaan, begitu kan? Bagaimana PKS juga sudah tentunya akan berseberang, dan PKS punya sejarah yang unik dengan PD Perjuangan. Mereka dalam skala nasional gitu ya, seolah-olah bermusuhan segala macam, tapi ada beberapa daerah yang mereka justru sangat solid sekali. Artinya punya peluang kemudian PKS itu juga bisalah menerima PDI Perjuangan. Dalam konteks itu kalau mereka melawan politik dinasti, yaitu melawan Gibran. Tapi sebaliknya, kalau kemudian nanti yang lolos misalnya adalah Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan begitu ya, atau misalnya Anies dengan Prabowo begitu, PDI Perjuangan dipastikan juga tidak akan ke Prabowo. Itulah kenapa Prabowo Subianto sebetulnya dalam situasi yang sangat sulit Pak ya. Mereka nanti berhadapan dengan Ganjar juga punya potensi akan berhadapan lebih kuat lagi karena kelompok Anies akan bergeser ke Ganjar. Kalau mereka berhadapan dengan Anies di periode kedua, PDI Perjuangan sudah pasti akan melawan Gibran. Kan kira-kira begitu. Jadi pertaruhan Prabowo itu memang sangat berat. Kalau mereka bisa dominan sejak putaran pertama itu bagus. Dengan catatan itu tadi ya. Artinya kalau pemilu dilakukan secara jujur, minimal ya sekurang-kurangnya seperti 2004 atau 2009. Kalau berkaca misalnya mereka mereplikasi pemilu 2019, maka agak sulit. Karena kecurangannya banyak sekali. Baik. Dan besar kemungkinan Prabowo berharap Pilpres 2024 itu bisa dilaksanakan persis seperti 2019. Kira-kira begitu. Itu skenario yang direncanakan konteksnya Prabowo Gibran Pak Dedi ya. Gambaran umumnya akan begitu. Betul. Baik. Tadi ada pertanyaan juga tadi, misalkan elektoral tidak bisa diwariskan, tentu tidak bisa karena suasananya sudah berbeda. Kemudian juga tadi terkait dengan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi saat ini juga mendapatkan sorotan Pak Dedi. Apakah ini betul terjadi ataukah hanya drama saja? Kalau tadi pendengar tadi bilang ini hanya drama saja karena memang ini adalah versusnya antara koalisi super besar Prabowo dengan Pak Ganjar melawan Anies Muhaimin, katanya begitu. Jadi gimana Pak Dedi melihatnya? Ya, kita akan bisa baca catatan ke belakang bagaimana Megawati dalam menghadapi rivalitas begitu ya. Rasanya tidak mungkin ada drama antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, begitu ya.
permusuhan mereka cukup lama. Kalau drama mestinya begitu kontestasi selesai maka harusnya selesai. Untuk itu dalam kasus sekarang dengan Joko Widodo besar kemungkinan itu akan serupa karena karakter orang tentu akan sulit dibangun. Padahal politisi, di mana politisi itu dikenal dinamis. Megawati tidak. Megawati punya sikap yang sangat jelas, gitu ya. Ketika ada orang-orang yang dianggap mengganggu laju politik Megawati, apalagi ini secara terang-terangan berkhianat gitu ya, tanpa ada dinamika gitu ya, maka besar kemungkinan Joko Widodo akan dihadapkan atau ditempatkan sebagai musuh bersamanya PD Perjuangan, utamanya adalah musuh Megawati. Kita bisa cek misalnya kalau mau membandingkan, tetapi Megawati pernah mengkhianati Prabowo begitu ya. Dalam konteks politik yang disebut mengkhianati Prabowo dalam konteks janji batu tulis itu tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai berkhianat. Kenapa? Karena konteksnya berbeda kan. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun janji itu kemudian buyar karena ada dinamika. Tapi Joko Widodo tidak begitu. Joko Widodo bahkan sampai hari ini pun masih bilang kader PDI Perjuangan, Gibran pun tidak menyatakan apa-apa terkait dengan peluangnya sebagai cawapres. Tahu-tahu secara mengejutkan mereka ternyata menerima pinangan. Atau bahkan mereka sendiri mungkin yang merekayasa seolah-olah dipinang. Padahal banyak juga informasi yang menyatakan ya sejak awal memang Joko Widodo menginginkan Gibran. Dan Gibran pun sejak awal memiliki ketertarikan untuk itu. Terbukti dengan pertemuan dengan Prabowo dan segala macam dilakukan sejak jauh-jauh hari. Jadi relasi Megawati dengan Joko Widodo saya kira memang dalam situasi yang tidak baik. Perseteruan ini saya kira justru secara politik bagus. Kenapa? Karena akan ada pengujian gagasan politik, akan ada pertarungan politik yang totalitas di 2024. Ini memungkinkan bahwa tiga kandidat ini, begitu ya, ketiganya punya porsi yang sama. Kenapa? Karena Anies misalnya dianggap sebagai elektabilitasnya rendah. Tetapi sekarang fokus PD Perjuangan adalah menyerang Prabowo. Jadi Prabowo yang akan berjibaku dengan serangan-serangan propaganda itu kan begitu kira-kira. Prabowo pun juga akan sama. Prabowo juga saya yakin tidak sepenuhnya dia meyakini bahwa Jokowi betul-betul mendukung Prabowo dalam satu kaki atau dalam dua kaki. Bisa saja Gibran tetap masuk di Prabowo, tapi Jokowi mungkin berharap Ganjar juga tetap bisa menang. Itulah sebabnya sampai hari ini tidak ada pemecatan terhadap Jokowi oleh PD Perjuangan. Tidak ada pemecatan Gibran dari PD Perjuangan. Kira-kira begitu. Jadi itu belum bisa disebut sebagai drama, tapi itu hanya persoalan dinamika politik kita saja. Di mana ada hal-hal yang mengemuka kita bisa lihat, ada hal-hal yang mungkin tidak muncul ke permukaan secara langsung. Baik. Karena saya pernah dengar juga Pak Dedi cerita soal bagaimana Mega memperlakukan Pak Jokowi begitu. Terutama saat masih menjabat sebagai presiden, pernah diceritakan sama Pak Romi P3 itu ya. Katanya pernah berjalan sendirian tanpa pas pampres di acara PDIP dan itu disoraki oleh seluruh kader PDIP. Diceritakan Romi waktu itu sehingga menganggap segala perlakuan Mega terhadap Jokowi dan keluarga ini membuat Pak Jokowi melakukan apa yang terjadi saat ini begitu kira-kira. Kalau hal-hal yang sentimental semacam itu saya kira kurang bisa diyakini sebagai alasan Jokowi mengambil langkah ya. Tetapi kalau hal-hal sentimental itu membuat Iriana Jokowi, ibu negara gitu ya, tersinggung, itu mungkin karena ini adalah karakter ibu-ibu kan begitu. Kalau Jokowi saya yakin tidak akan ambil peduli karena beliau punya pengalaman cukup panjang menghadapi hal-hal politis. Beliau wali kota, beliau gubernur, jadi pasti biasa saja. Biasa saja. Baik. Kalau ada ketersinggungan, besar kemungkinan yang tersinggung adalah ibu negara. Nah, dari sana kemudian memprovokasi Jokowi, nah itu mungkin baru ya. Barangkali ya. Apalagi ada istilah kemarin yang juga sempat ramai bahwa Gibran juga ini bahasanya Mas Pujo ini dikuyo-kuyo gitu ya. Iya. Itu pun yang tersinggung besar kemungkinan adalah ibu negara, bukan Gibran, bukan Jokowi. Jadi pertarungan antara emak-emak versus emak-emak juga nih Pak Dedi ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Masalahnya adalah ketika ibu negara itu tersinggung dan memberi perintah kepada kepala negara gitu ya. Ini masalah yang cukup pelik, hampir di semua keluarga begini masalahnya kira-kira begitu. Baik.
Kemudian juga dinamika di MK kemarin juga mengikuti Pak Dedi. Sebelum ke pertanyaan terakhir, bagaimana melihat Mahkamah Konstitusi dengan segala keputusannya kemarin? Apakah ini juga nanti ke depan, karena MK juga merupakan salah satu lembaga yang nantinya akan memutus sengketa terutama terkait dengan pemilu. Apa tanggapan komentar Anda terkait dengan sikap MK sejauh ini ke depan? Ya, tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung ya, bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang pelik. Karena Prabowo akan berharap pada saat pemilu dilaksanakan, Presiden Joko Widodo itu masih aktif sebagai presiden, sebagai kepala negara. Beliau mengendalikan alat kekuasaan negara, militer, polisi, termasuk secara praktiknya bisa mengendalikan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan semuanya. Kemudian ketika terjadi sengketa, di ruang sidang itu ada paman Gibran, Anwar Usman namanya, ketua MK. Jadi itu akan mudah sekali untuk kemudian menjadi bayangan Prabowo, oh ini saya menang mudah karena saya punya alat-alatnya, kan kira-kira begitu. Sehingga dalam konteks itu, MK ini layak untuk tidak dipercaya. Banyak sejarahnya. Termasuk bagaimana kemarin memutus gugatan tentang ambang batas usia minimum sebagai cawapres. Gugatan yang diterima itu sama seperti gugatan Partai Garuda yang ditolak. Secara substansial sama. Bahkan lebih baik gugatan Partai Garuda. Kenapa? Partai Garuda itu memberikan peluang kepada para pejabat ya, yang mereka tidak memenuhi usia 40 tahun tetapi mereka pernah dipilih. Entah itu di pilkada, entah itu di DPRD, DPR RI, DPD, semua konteks jabatan yang dihasilkan dari pemilihan itu bisa dipilih. Itu buat saya lebih make sense, lebih adil dibandingkan dengan hanya menerima pejabat yang dipilih secara langsung dalam konteks pilkada dan ada tambahannya sedang. Ini kan orientasinya sangat jelas sekali bahwa ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming, karena satu-satunya orang yang punya potensi masuk adalah cuma Gibran. Terlebih ada kesaksian dari dissenting opinion misalnya yang disampaikan oleh Saldi Isra bahwa ada keanehan yang luar biasa, ini versi beliau ya. Jadi MK tidak bisa dipercaya. Mereka tidak punya dewan etik. Kalaupun muncul dewan etik itu baru sekarang dibahas. MK itu ya. Dan hanya betul. Dan menurut saya ini, saya lebih ya agak percayalah dengan Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa tidak menjamin adanya dewan etik itu karena hari ini hakim-hakim MK itu bisa dibeli. Itu Pak Mahfud yang bilang ya, bukan saya, hanya menirukan saja. Bisa dibeli. Itu, dan beliau kan adalah pernah duduk di sana juga, jadi mungkin beliau tahu dan punya legitimasi untuk mengatakan itu. Terakhir Pak Dedi, saya rasa itu. Ya. Kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, apa barangkali yang ingin disampaikan untuk para kontestan terutama dan juga para pemilih nantinya melihat yang ada saat ini? Ya, simpulannya adalah seburuk apapun prasangka kita kepada negara ini, kepada MK utamanya dalam kasus sekarang, kita tetap harus menghormati putusan itu dan kita harus membela gitu ya, sepenuh hati, sepenuh usaha kita kepada kontestan-kontestan yang memang kita inginkan. Tetapi tidak perlu mengekspresikan permusuhan, tidak perlu. Kira-kira begitu. Dan yang terpenting adalah ini nih harapan, sebisa mungkin sebelum adanya pemilihan umum yang namanya Joko Widodo sebagai presiden, Anwar Usman sebagai ketua MK, mereka mengundurkan diri. Karena di situ ada keluarga mereka yang ikut kontestasi. Kalau mereka mau mengundurkan diri, maka kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara itu insya Allah bisa bangkit dan lebih baik, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Deddy Kurniasyah atas pencerahannya pagi ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian bincang kita